Halo teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kedatangan ini ya. Ini indikator panel listrik ya. Ini untuk yang 3 fasa ya. Ini kondisi mati total ya. Kita akan periksa di bagian mana yang menyebabkan dia mati total. Oke, langsung saja. Di sini ada baut, di sini ada baut ya. Agak gelap ya. Oke, langsung saja kita buka ya bautnya. Cahaya dari samping ya, jadi ini tidak terlalu ini, tapi tidak masalah ya. Tidak menghalangi kita untuk Oke, sudah terlepas ya teman-teman. Seperti ini penampakannya ya, bautnya jatuh. Oke, nah seperti ini. Kemudian ini tidak ada baut lagi ya, kita tinggal kita dorong saja ini. Sedikit digoyang-goyang. Nah seperti ini penampakannya teman-teman ya. Karena cahaya dari samping jadi agak ini ya. Terus ya, kita cari ini pencahayaannya yang lebih ini supaya bisa. Oke, saya rasa cukup pencahayaannya ya. Nah, oke, walaupun agak remang-remang. Oke, tidak masalah ya. Hal pertama yang perlu kita lakukan di sini inputnya ya, input dari PLN ya. Ini oke, kemudian dia masuk ke ada resistor ini. Ada resistor, saya zoom sedikit ya. Oke, di sini ada resistor, kemudian PTC, jadi tegangan masuk di sini ya. Kemudian ke resistor, kemudian ini kalau saya perhatikan trafo ya. Oke, kita cek resistor sama ininya ya. Oke, kita gunakan ini nada bip saja ya. Nah, oke, kita cek resistornya. Resistor fuse ya, fuse bukan. Dia bentuknya seperti resistor namun isinya fuse. Normal ya. Nah, kemudian ini kaki trafo ya. Ini kaki trafo, kita cek. Tidak ada angka sama sekali. Tidak ada nada bip. Jadi dari trafo ke ini ya. Dari trafo ke input tegangan ada. Kemudian sini ada. Ya, dua-duanya ada. Kemudian PTC aman, tidak ini. Jadi untuk kaki trafo terhubung ya ke PLN, terhubung ke PLN, namun dua kaki inputnya ini tidak putus ya, jadi kemungkinan putus. Nah, ini ini sekundernya ya, output yang satu tidak ada, yang satu ini. Oke, dapat disimpulkan bahwa ini trafonya putus ya. Untuk fuse-nya aman, tapi trafonya putus. Kita cek ini. Di sini ada elko ya. Kita lihat ininya. Kapasitasnya 220 mikro, 25 volt ya. Oke.
Jadi kita akan coba suntik tegangan di sini, di sekundernya. Suntik tegangan dengan 12 volt ya. Kita coba apakah bisa ngangkat atau tidak. Kita suntik dengan adaptor ya, 12 volt. Oke, untuk pemasangan kabelnya ya, saya rencana pasang kabelnya di sini. Jadi perhatikan saja positif negatif dari elko-nya ya. Ada elko-nya, kita cek saja positif dan negatifnya di elko, kemudian pasang kabel. Jadi saya pasang kabel seperti ini. Oke, saya pasang dulu kabelnya. Oke, sudah terpasang ya sesuai dengan positif negatif dari elko. Jadi kita akan coba suntik tegangan dengan 12 volt. Jadi merah ini positif dan hitam ini negatif. Oke, kita siapkan adaptornya dulu. Dan ini adaptornya yang saya gunakan ya. Jadi dari keterangannya ini agak kesulitannya, keterangannya susah terlihat. Jadi yang di tengah ini positif ya, lubang tengah ini positif dan negatifnya ada di pinggir. Oke, kita akan tes ya. Oke, adaptor sudah terpasang dan kita coba masukkan saja ini ke bagian tengah, kemudian ini nyala ya. Ternyata dia nyala teman-teman ya. Jadi kasus mati totalnya ini, display ini bisa diatasi dengan menyuntik tegangan dari luar dengan menggunakan adaptor ya. Nah, seperti ini tinggal inputnya saja yang dipasang. Namun ya, karena boxnya seperti ini agak sulit ya untuk dipasang di dalam adaptornya. Jadi harus pasang di luar ya. Di luar, kemudian kita tarik kabel saja untuk ininya, untuk adaptornya ya. Kenapa suntik tegangan? Berarti masalahnya ada di trafo ya. Nah, trafonya putus dan kita tidak punya part untuk trafo model seperti ini ya. Ini kecil ya trafonya. Jadi outputnya hanya satu ya, sebelah sini. Saya suntik tegangan 12 volt dan dia menyala. Sebenarnya masalahnya sederhana, hanya di trafo. Namun karena sulit mencari trafo dengan jenis seperti ini ya, jadi kita bisa menyuntik dengan tegangan dari luar ya. Jadi bisa juga teman-teman ya, bisa juga kita rangkaikan. Jadi kabel dari ini langsung ke supply dari trafo ya. Kenapa? Karena kita bisa memanfaatkan konektor ini, jangan digunakan untuk konektor input PLN ya. Awalnya kan ini input PLN, tapi kita gunakan saja sebagai input adaptornya. Jadi bisa kita hidupkan ini, alat ini, dengan cara menginputkan tegangan DC di sini 12 volt saja teman-teman ya. Tidak perlu. Jadi karena kesulitan kita dengan trafonya, trafo yang sejenis ini, jadi bisa kita suntik tegangan dengan memanfaatkan konektor yang sudah ada. Jadi di sini jangan di input PLN, jadi inputnya DC 12 volt. Jadi tinggal colok konektornya, ini konektor semua. Sedikit modifikasi saja untuk kalau misalnya digunakan dengan adaptor di luar. Nah, jadi untuk display ini ya, indikator ini mereknya ini ya, seperti ini. Nah, ini ya, lumayan ya,
harganya di pasaran lumayan. Nah, misalnya teman-teman agak kesulitan dengan ini, bisa memanfaatkan ini ya, suntik tegangan dari luar 12 volt DC. Oke teman, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat yang ini ya, yang bermain dengan panel ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video yang lain.